Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada bahasan sebelumnya, saya sudah menyampaikan proses pembuatan objek menggunakan garis. Ada 3 garis yang kita pakai, yaitu garis bebas, kemudian garis lurus, dan garis lengkung. Pada bahasan kali ini, saya akan menyampaikan tentang proses penyimpanan file di CorelDRAW, juga tentang cara menyiapkan file CorelDRAW dalam format lain. Fitur yang akan kita gunakan adalah menu ekspor. Ketika menyimpan file untuk pertama kali, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, Anda bisa klik icon save pada standar bar atau tekan Ctrl S. Ya, langkah ini akan membuka kotak dialog penyimpanan. Cara lain, melalui menu file, kemudian pilih save. Tentukan lokasi penyimpanannya. Contoh, saya simpan di folder desainku, kemudian saya simpan dengan nama file gambar apel. Pada Save as Type, pilihlah CorelDRAW untuk menyimpan file dalam format standar, yaitu CorelDRAW. Kita juga bisa menyimpan dalam format lain seperti CorelDRAW Template atau CDT, PDF, Adobe Portable Document Format, kemudian ada Adobe Illustrator. Adobe Illustrator itu adalah software berbasis vektor yang dibuat oleh perusahaan Adobe. Kemudian kita juga bisa menyimpan dengan format Corel Presentation Etching, dan masih banyak lagi. Kita simpan dengan format CorelDRAW atau ekstensinya CDR. Kemudian pada pilihan version, saat ini versi yang saya gunakan adalah versi 21 yang di launching tahun 2019. Yang saya pakai adalah CorelDRAW 2019, dan untuk versinya adalah versi 21. Apabila kita ingin menyimpan dengan versi yang sama, maka kita bisa abaikan opsi version. Software akan otomatis menyimpan dalam versi yang sedang kita pakai. Kemudian untuk menyimpan versi yang lain, misalkan nanti file Anda ingin Anda buka di versi 17, maka kita bisa merubah versinya menjadi versi 17. Versi 17 itu adalah versi X7. Ada juga versi 15 X5. Jadi untuk menyimpan dalam format yang lebih rendah, versi yang lebih rendah, kita bisa pada dialog versi, kemudian simpan dengan
versi yang diinginkan. Cara ini sangat bermanfaat ketika misalkan desain Anda selesai, mungkin mau dilanjutkan di lain kesempatan, dilanjutkan di komputer di rumah atau di kantor atau di PC lain yang tidak terinstall CorelDRAW yang kita pakai saat ini. Ya, kita bisa sesuaikan. Atau misalkan Anda akan mengirim file desain Anda ke percetakan atau ke jasa digital printing, kemudian di percetakan yang tersedia atau yang digunakan adalah versi yang lebih rendah dari yang Anda gunakan sekarang, maka wajib untuk dirubah versinya. Bagaimana kalau tidak dirubah versinya? Maka biasanya kalau file hasil olahan versi tinggi dibuka di versi yang lebih rendah, maka hasilnya adalah akan nampak kosong, ya. Jadi gambar yang sudah Anda buat tidak akan muncul, hanya selembar kertas kosong saja. Jadi version ini sangat penting. Oke, saya pakai versi 21 saja. Kemudian pilih save. Nah, sekarang pada baris judul ini sudah ada namanya gambar apel. Kemudian di atas ini juga ada gambar apel. Kemudian saat kita memodifikasi, misalkan ini saya modifikasi, ini saya gandakan buah apelnya ke sisi kanan, kemudian ini saya balik, saya mirror, ini saya letakkan di belakang, order to back. Ya, sekarang desainnya sudah berbentuk seperti ini. Jadi ada 3 buah apel, ada 2 apel utuh dan 1 apel yang sudah dipotong. Ada baiknya kita menyimpan file hasil edit dengan nama lain. Untuk menyimpan dengan nama lain atau di lokasi yang lain, jadi dengan nama yang sama atau tapi di lokasi yang lain, atau di lokasi yang sama tapi dengan nama lain, kita bisa dari klik menu file, kemudian pilih save as. Pilih save as, dan Anda tinggal merubah namanya, menambahkan 1 huruf yang minimal 1 huruf. Contoh misalkan gambar apel edit. Ya, Anda bisa menambahkan tanggal, misalkan ini editan tanggal 14 Maret 2002. Nah, kemudian akan kita simpan dengan versi 17 misalkan. Kemudian kita pilih save. Oke. Kemudian untuk menyimpan dalam format berbeda, misalkan dalam format bitmap, kita bisa klik menu file, kemudian pilih ekspor. Ya, kita tentukan lokasi penyimpanannya. Tadi contoh ini pada my picture. Tadi di D, kemudian di edit time. Ya. Oke. File ini akan kita simpan dalam format JPEG, format bitmap. Pilih JPEG. Kemudian saya simpan dengan nama gambar apel. Nanti ada 2 format yang bisa Anda siapkan, yaitu format gambar dalam format CMYK dan gambar dalam format RGB.
Kali ini saya siapkan dulu untuk materi gambar dalam format RGB. Format RGB ini format yang digunakan untuk mendukung tampilan layar. Kemudian kita pilih ekspor. Ya. Oke, ada muncul nanti muncul kotak dialog penyimpanan ekspor to JPEG. Pada pilihan color mode, kita pilih RGB color. Kemudian pada pilihan kualitas, ini ada highest, ada high, medium, low, lowest, dan custom. Highest, maka file yang dihasilkan sangat maksimal, hanya saja besarnya file lebih tinggi, ya paling tinggi. Contoh kita pakai yang high saja, kemudian pada pilihan di bawah ada transformation. Jadi ini kalau misalkan ini belum muncul transformation, pada opsi resolution, pilihlah resolusi yang paling tinggi. Kemudian di OK. Nah, sekarang kita cek kita sudah mendapatkan sebuah file JPEG dalam format color RGB. Ya. Format RGB ini digunakan untuk mode tampilan layar. Jadi kalau misalkan Anda akan mengunggah desain Anda untuk diunggah di sosial media, diunggah di website, atau diunggah di aplikasi tertentu, ya, maka kita gunakan format mode warna RGB. Oke. Kemudian untuk menyimpan dalam mode warna yang lain, contoh ini akan saya simpan dengan nama gambar apel, tapi dalam format CMYK. Format CMYK ini digunakan untuk kepentingan cetakan, ya. Untuk dicetak, maka wajib menggunakan mode warna CMYK. Kita ekspor. Kemudian pada color mode, pilihlah CMYK. Kemudian kita resolusinya 300, di OK. Oke, ini ada ini yang CMYK, kemudian RGB. Kemudian ketika ekspor, Corel juga menyediakan mode warna grayscale. Contoh ini gambar apel gray. Pada color mode, pilihlah grayscale. Oke. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan gambar apel dalam mode abu-abu, ya, abu-abu. Nah, saat kita mengekspor tadi, maka yang terekspor adalah ketiga gambar tadi, ketiga gambar apel. Ya. Contoh, bagaimana kalau kita menginginkan ekspor bagian-bagian tertentu dalam gambar, atau mungkin kita akan ekspor gambar apel yang di tengah, apel yang sudah kepotong. Untuk mengekspor bagian-bagian tertentu saja dalam sebuah komposisi yang kita buat,
Ini kita seleksi dulu gambar yang mau diekspor. Kemudian untuk menyeleksi banyak objek, Anda bisa jaring. Kemudian ini bisa dikelompokkan di grup. Dari menu file, pilihlah ekspor. Contoh, saya kasih nama gambar apel belah. Nah, untuk menyeleksi bagian tertentu pada gambar, kita seleksi dulu, kemudian pada dialog ekspor, pilihlah selected only. Pilih selected only, kemudian pilih ekspor. Ya, kemudian, nah sekarang yang terekspor adalah objek apel yang terbelah tadi, yang lokasinya di tengah, yang posisinya di tengah. Kemudian Anda bisa pilih mode warnanya, disesuaikan. Contoh ini mode warnanya adalah CMYK, kemudian resolusinya 300 di OK. Nah sekarang ini sudah ada gambar dalam format JPEG. Nah, gambar apel yang di tengah saja. Oke. Ya, langkah yang tadi adalah proses untuk mengekspor gambar dalam format JPEG. Sekarang kita bahas bagaimana mengekspor dalam format lain. Contoh, misalkan kita akan menggunakan atau akan mempersiapkan gambar yang sudah kita buat di CorelDRAW dalam format Photoshop. Gambarnya akan diolah di software Photoshop. Dari menu file, kemudian pilih ekspor. Untuk format Photoshop dokumen, kita bisa pilih PSD, Adobe Photoshop. Kemudian kita simpan dengan nama gambar apel, PSD, Photoshop. Kita ekspor. Nah, pada proses ekspor tadi ada beberapa hal yang bisa kita tentukan. Ini image size-nya. Image size kalau ini dalam satuan milimeter. Saat ini ukuran image-nya adalah 166 mm kali 63,077, resolusinya 300. Nah, kalau Anda ingin membuat ukuran yang lebih besar, Anda bisa main skala atau tentukan ukurannya. Contoh nanti hasilnya adalah 200. Nah, width-nya 200. Kalau klik maintain aspect ratio, maka secara otomatis tingginya akan menyesuaikan. Oke, kalau ini 200. Nah, contoh misalkan seperti ini. Kemudian pada pilihan color mode, pilihlah color mode yang diinginkan. Saya pilih contoh CMYK. Kemudian di sini ada opsi transparent background. Kalau transparent background, maka nanti hasil akhirnya backgroundnya transparan. Oke. Kemudian di oke. Nah, kita cek. Nah, sekarang sudah ada satu format gambar dalam bentuk file Photoshop PSD. Kemudian untuk format yang lain seperti Adobe Illustrator, kemudian PNG, ya PNG. Caranya sama, Anda tinggal pilih format file yang diinginkan. Di sini banyak sekali format filenya.
ada format PCX, Paintbrush, kemudian ada PDF. Ini PDF contoh, file PDF, gambar apel. Kemudian kita ekspor. Oke. Nah, sekarang ini sudah ada satu file dalam format PDF. Nah, ketika kita buka, maka file ini bisa kita buka menggunakan aplikasi atau software pembaca file PDF semacam Acrobat PDF atau Foxit PDF dan sebagainya. Nah, ini format PDF. Nah, demikianlah cara penyimpanan, proses penyimpanan file dan ekspor menggunakan software CorelDRAW. Silakan bisa dicoba untuk menyimpan dan mengekspor dalam beberapa format file. Selamat belajar dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.